Pernah ngalamin nggak? Udah begadang semalaman belajar materi, tapi paginya itu malah ngeblank total. Nah tenang nih, lu nggak sendirian dan lu pastinya nggak bodoh kok. Yang salah itu bukan otak kalian, tapi bisa jadi gimana sih cara kalian itu untuk belajarnya. Memasukkan sesuatu, memahami satu persatu, bisa jadi cara kalian atau metode kalian itu yang mungkin kurang efektif. Di zaman sekarang, belajar banyak hal dan bisa bener-bener berproses lebih cepat, itu akan menjadi sebuah skill yang cukup dicari banyak orang sih. Menjadi ibaratnya skill dewa gitu ya. Ibaratnya kalian tuh gampang bersaing dengan orang lain kalau kalian bisa belajar lebih efektif dan juga efisien. Di video kali ini gue akan share 7 trik rahasia gimana caranya buat ngehack otak lo biar bisa nyerap ilmu apapun 10 kali lebih ngebut dan nempel di otak lo nih. Intinya sih berhenti jadi pembaca pasif ya. Jadi kalian tuh jangan baca semuanya terus-terus kemudian kalian hafal. Nah jangan. Kalau kalian cuma baca catatan berulang-ulang terus, berulang-ulang kali, ya cuma hafal doang. Tapi suatu saat bisa ngeblank, bisa hilang, dan mungkin prosesnya akan jauh lebih lama. Coba ganti polanya, baca materinya, tutup bukunya, lalu paksa otak kalian buat mengingat dan ngomongin ulang apa sih barusan yang kalian baca. Nah, latihan recall ini ibarat ngelatih otot memori kalian biar makin kekar nih. Yang kedua, jangan telan mentah-mentah semua kata-kata kalimat yang kalian pelajari. Secara alami, otak kita itu kayak benci banget gitu loh sama kerumitan dan kenjelimitan. Dan bahkan otak itu kayak gampang kewalahan guys kalau kalian gak terbiasa. Kalau kalian lihat setumpuk materi, bawaannya tuh pasti pengen rebahan kan. Males duluan lah pokoknya, capek duluan. Solusinya sih sebenarnya bikin daftar kecil aja. Pilih satu topik aja yang paling kalian gak ngerti nih, dan singkirin yang lain. Jadi kerjainnya pahami titik itu aja dulu sampai beres. Baru kalau kalian udah paham, kalian boleh belajar ke hal yang lain. Ibaratnya beban mental kalian itu akan jauh lebih ringan. Jadi penting dipahami ya, dan mungkin kalian akan berpikir dan merasakan sih, akan relate. Kalau misalnya kita itu kalau dibebani langsung banyak hal, maka beban akan semakin berat, belajar akan semakin susah. Trik ketiga, coba deh kalian libatkan emosi. Sesuatu yang dulu itu kayak kalian inget banget, sesuatu yang mengenang banget, dan ya sesuatu yang kayak seakan-akan nempel banget di kalian. Nah makanya kan dulu zaman kita itu ya sesuatu yang bikin malu di zaman SD itu kan kadang keinget banget ya sampai sekarang ya. Padahal kalau kalian suruh nginget-nginget rumus itu akan susah buat ngafalnya. Nah hal ini terjadi karena otak kita itu spesifik di bagian amigdala itu sangat aktif kalau ada pancingan emosi. Nah jadi pas belajar teori yang susah, coba deh kalian bikin perumpamaan yang konyol, lucu, atau bahkan nyebelin, atau inget-inget momen itu ada situasi apa. Semakin absurd analoginya, semakin susah nih otak lu buat lupa. Nah gue yakin sih kalian pasti pernah punya hafalan-hafalan tertentu dari singkatan-singkatan kata-kata konyol zaman dulu dan sampai sekarang kalian masih ingat. Keempat, strategi bagi waktu. Dan saya yakin ya teman-teman pada tahu bahwa kemampuan otak manusia itu punya batasannya. Ibaratnya ada tingkat kelelahannya. Tiap orang berbeda-beda, tapi pada umumnya adalah 90 menit. Kalau kalian belajar lebih dari 3 jam non-stop, sisanya cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena ya cuman ngejar aja. Coba deh kalian set jadwal kalian atau stopwatch lah ya, belajar full fokus 90 menit. Setelah itu wajib break total selama 20 menit. Ingat ya, break artinya otak istirahat tanpa layar HP atau sosmed. Ya biar otak kalian punya waktu buat nge-save semua data yang masuk ke dalam kepala kalian. Awalnya gue mikir cara ini gak efektif ya, karena gue pikirkan wah kalau dibikin banyak jeda maka otak kita gak jadi bisa fokus, ujung-ujungnya malah molor. Karena kan kita pengennya itu kan segera, secepat mungkin, seberes mungkin. Tapi setelah cobain, kayaknya ya kalau otak kita lelah, memang materi yang kita pelajari itu kayak susah banget buat masuk. Jadi memang bener sih ada istirahat, jeda, fokus jeda ya, fokus istirahat ya. Bukan main HP, itu bener-bener sangat ngebantu banget dan lebih gampang untuk memahami materi yang kita pelajari. Yang kelima, kalian ingat gak bahwa kita itu sebenarnya menggunakan otak kita itu baru sekitar 40%. Nah, gimana kalau kita lebih dobrak lagi limitan tersebut? Jadi sebenarnya kita itu pakai 40% dari energi yang sebenarnya nih teman-teman. Nah, rasa capek itu cuman trik atau alarm palsu nih dari otak biar kalian tuh berhenti kerja keras. Nah, intinya lawan rasa malas, paksa jalan terus sedikit lagi, dan sedikit lagi, maka kalian bakal kaget deh ngelihat hasilnya, sisa energi kalian tuh kayak bakal bangkit lagi. Jadi kembali lagi, ini tuh soal mindset dan kalian harus coba push
pelan-pelan capai limitnya, tapi jangan terlalu ekstrim ya. Kembali lagi, tetap berikan batasan-batasan dan jeda waktu buat istirahat sehingga tetap maksimal. Yang keenam, ini adalah prinsip Feynman. Nah, di mana teman-teman ini coba deh ya, bahasa yang sering kali kita dengar saat-saat ini adalah bisa nggak dijelaskan pakai bahasa bayi? Nah, ini nih, kalau kalian bisa menyederhanakan atau menjelaskan sesuatu dengan mudah bahasa bayi ini, maka harian udah pasti akan dianggap sudah memahami materi tersebut. Gunakan bahasa sehari-hari yang super gampang dicerna. Kalau masih gagap atau harus ada istilah-istilah teknis yang ribet yang susah banget untuk orang awam mengerti, nah fix berarti memang kalian belum memahami sepenuhnya apa yang kita pelajari. Jadi pada dasarnya ya semakin kita bisa menjelaskan dengan mudah, dengan gampang, orang bisa mudah memahaminya, maka sebenarnya itu kita sudah bisa menjadikan kita jadikan tolak ukur bahwa kita sudah bisa benar-benar memahami materi tersebut. Gak cuman hafal. Terakhir, random recall, dimana kita tuh kayak ya random aja. Bisa melakukannya di saat senggang dan dalam kondisi yang random aja. Maksudnya gimana sih? Ya kalau kalian lagi iseng, tiba-tiba kalian coba jelaskan hal yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Ini bagus banget loh buat melatih otak kalian agar kalian tuh terus berpikir dan memahami apa saja yang sudah pernah kalian pelajari. Ingat ya, dipahami dan juga bukan dihafal. Jadi kesimpulannya, pernah dengar nggak sih kalian ada yang bilang kalau orang yang cara belajarnya masih kuno bakal kegilas sama orang-orang yang bisa menggunakan atau belajar dengan cara yang lebih cepat. Serta mereka tahu gimana cara ngehack otaknya sendiri untuk bisa lebih maksimal. Jadi sekarang keputusan ada di tangan kalian. Dari 7 trik tadi, mana nih yang mau kalian coba duluan? Coba tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terus upgrade diri kalian guys.